kalian semua atau gimana, sempat terpikir begitu nggak sih? Kalau mengganti nama band sih kayaknya enggak. Kita ini juga sebenarnya amanah juga buat kita. Bagindas tuh harus dilanjutkan. Cuman dilanjutkannya seperti apa, kalau kita dilanjutkannya semakin ngaco kan, jadi ya udahlah mending kita bekukan aja. Ada persembahan terakhir nggak sih mungkin untuk para fans? Mungkin kan ada juga fans fanatiknya dari Bagindas gitu. Itu masih persembahan terakhir kayak lagu atau apa? Kalau persembahan terakhir sih nggak ada. Kita mempersiapkan itu sih, karena semuanya kan emang kita nggak tahu bahwa Bagindas berakhir dengan seperti ini gitu. Jadi ya kita mohon maaf kepada teman-teman Bagindaria di mana aja. Ada banyak yang DM, kita belum bisa balas juga. Ya, iya. Benar. Pokoknya didoakan aja, kita minta doanya aja, karena sekarang kondisinya emang kita belum lagi nggak solid. Jadi minta doanya aja, mudah-mudahan ada titik terang buat kita semua, buat Bagindas. Terakhir manggung apa? Terakhir manggung off air Desember kita di Desember di Kutai. Iya, Tenggarong. udah lama. Suasana masih enak ya waktu saat itu ya? Masih. Kalau manggung tuh biasanya pasti kayak sendiri sih gitu. Itu sebenarnya obatnya itu. Tahu. Cuman ya gitu. Nah, juga sih sebenarnya kita nggak pernah mempermasalahkan kegiatannya Masing-masing teman-teman ya. masing-masing itu nggak pernah kita permasalahkan. Cuman ya mungkin udah memang udah beberapa kali sih pernah ngobrol tahun kapan ya, tahun 2019 ya, 2019 Udah pernah ngeluarin single berapa kali? udah pernah ngomong kayak gue Hijrah. di belakang layar aja deh waktu itu. Ayo jangan dong, kita kan masih jalan, kita masih ada program yang masih harus kita jalani. Ya udah akhirnya masih tetap kita bertahan. Cuman mungkin kemarin itu udah dia meditasinya udah selesai kali dia ya. Jadi udah dapet ini, dia udah dapet ilham, ya udah akhirnya memutuskan buat resign. Ya intinya tuh kita masing-masing tuh tidak melarang masing-masing untuk berprojek, apalagi di masa pandemi kayak gini. Tapi memang dengan adanya proyek lain nggak bisa dipungkiri pasti berdampak terhadap Bagindas, dan itu yang kita rasain. Ya ada gesekan-gesekan itulah yang nggak bisa kita hindari. Mas, tapi apa sih Mas yang membuat Mike ini akhirnya memutuskan untuk resign dulu? Apa maksud saya, apakah dia ingin benar-benar bersolo karir kah? Atau proyeknya dia, atau gimana Mas? Atau mungkin udah... Pastinya dia mau kemarin sih pamitnya dia memang udah, ya udah deh gue udah dia kan dari 2009 udah hampir 11 tahun ya. 12 tahun ya, hampir 12 tahun ya udahlah mungkin. Kalau alasannya kemarin sih memang ya udah gue harus fokus sama keluarga dia aja sekarang, karena memang kondisinya pandemi. Dia mungkin daripada kita berjauhan sama keluarga mending deket gitu. Mungkin dia memutuskan buat pulang ke Malang atau apa, kita juga nggak pernah tahu kalau alasan pastinya. Jadi pokoknya alasannya ya udah sih gue udah di belakang layar aja deh sekarang. Dan kita mau ngeberatin pun janganlah. Ya, kita nggak bisa membendung. Ya kayak gitu sih. Oke. Ada lagi? Berarti ini noterin aja Mas, ini resmi bubar atau memang resmi vakum untuk sementara nih Bagindas? Kalau dibilang bubar sih sebenarnya bahasanya agak horor ya kalau bubar. Sebenarnya kita lebih fokus di proyek kita masing-masing dulu aja gitu. Yes. Jadi karena kita juga punya kegiatan dengan band kita masing-masing, terus punya kontrak kerjasama dengan label kita masing-masing. Jadi ya udahlah kita jalan ini dulu. Berarti mengistirahatkan Bagindas dulu Mas, berarti Bisa dibilang seperti itu. Iya. Tapi kalau bisa tiba-tiba Mike ini hadir lagi, apa akan jalan lagi Bagindasnya? Maju apa enggaknya kita jalan Bagindas lagi, yang pasti nggak nunggu dia balik sih. Kalau emang kita berempat pengen jalan lagi ya bersama ya, untuk berkarya bareng ya kita jalan meskipun tanpa Mike. Udah siap sana ya? Siap. Udah cukup gitu. Tapi kan Mike ini dia masalahnya bukan sebagai gitaris saja, tapi songwriter. Jadi dia yang semua menulis lagu dari The Bagindas awal sampai Bagindas sampai sekarang. Jadi saat dia nggak ada tuh pasti akan
kehilangan sosok itu. Lawannya hilang berarti masih Baginda sih. Kalaupun kita maksakan kita yang bikin gitu, akan beda dari karena semua itu kan nyambung. Ya kalau bedanya menjadi lebih keren sih sebenarnya nggak apa-apa. Sebenarnya ya menurut gue. Kayak Pantura gitu ya. Jadi makin core. Makin kok. Jadi Baginda itu emang udah dari awal punya warna gitu. Dan terkenal emang band Melayu yang ya segmennya seperti itu. Mas, atau mungkin karena Mike ini ada ingin honor naik atau gimana Mas? Nggak mau campur itu gimana Mas? Kalau enggak sih mas, karena kan Enggak. kalau Enggak. songwriter pasti kan dia sudah ada bagiannya sendiri juga. Iya. Jadi dari kita bergulir barengan sih memang kita semua kita bagi rotol. Gitu. Iya karena emang jobnya nggak ada gitu. Sekarang ini kita bagi di mana Apa gitu. yang mau dibagi? Iya, apa yang mau dibagi. Apa yang mau Gitu. dibagi. Jadi kan mungkin anak-anak tuh pada ya udah ada yang jual lagu, ada yang gua bisa ngisiin lagu teman-teman artis yang lain gitu kan. Banyak lah dia ya mau nggak mau kita nyambi gitu kan. Yang nggak ada kontak sama sekali. Sebenarnya Nggak ada. silaturahmi kita masih baik. Sama Mike Silaturahmi masih baik, masih kita sering ucap-ucapan. telepon-teleponan, bahkan sering kadang mampir ke basecamp kita juga. Mas, yuk gara-gara pandemi dan Mike-nya udah mulai Iya. ini ya. Iya. Iya. Iya, iya. Menurut Dan juga karena kita punya proyek masing-masing itu. Mas terakhir Mas sebelum menyatakan mengistirahatkan total nih Bagindas untuk sementara waktu, udah kepikiran nggak sih? Ini kan karya mungkin nggak mungkin istirahat juga dong. Ya, Nah, bicara royalti gitu ke depannya udah ada maksudnya pembagian kah atau seperti apa itu sudah termasuk dalam pembahasan kalian semua nggak sih? sebenarnya kalau untuk royalti kita kan sudah persentasenya udah tertulis di kontrak di awal. Jadi kalau untuk royalti sih memang kita udah ngalir aja gitu kan. Sebenarnya ujung-ujungnya memang permasalahannya tuh kalau musisi itu sebenarnya permasalahannya itu bukan ekonomi tapi butuh ekonomi gitu kan. Iya kan. Kalau royalti itu kita ibaratnya ya itu tabungan masa tua kita lah gitu, dari kita berkarya kita di masa-masa aktif kita gitu. ya mudah-mudahan aja sih lockdownnya cepat dibuka, pemerintah cepat membolehkan kita lagi untuk perform. Intinya situ sih, kalau udah panggung rame lagi ya Lu milih manggung sama band apa? Tergantung budget. tergantung budget. Oke, satu lagi. Ini istirahat panjang. Seberapa berat sih kalian tuh menanggung beban mental dalam istirahat panjang ini Bang Mas? Sebenarnya sangat berat sih, sangat berat. Karena memang kita terbiasa kemarin tuh selalu mengeluarkan karya gitu. Terus kita istirahat. Jadi kayak ya maaf aja bahasa gua nggak kasar gitu. Jadi kayak musisi bodoh aja gitu. Kalau kita nggak ngeluarin karya. Terus buat apa kita tiap hari bareng, kita ada basecamp, ada studio di atas. Kalau kita nggak ngeluarin karya gitu. Makanya kalau nggak ada karya tuh menurut gua kayak ya kayak musisi tanpa status aja gitu. Bukan musisi ya. Bukan musisi. Makanya kita nggak bisa terbentuknya lagi kalau gua harus nurutin skemanya Bagindas yang seperti ini, kreativitas saya bisa berubah menjadi gila nih. Harus dikeluarin. Karena sih takutnya di pancoran perempatan Pancoran pegang gitar ambil nyanyi sendiri. Jangan sampai. Akhirnya saya salurkan di proyek saya yang lain. Oke, masing-masing pendapatnya seperti apa dengan istirahatnya Bagindas? Kalau kita bicara saat ini sih mungkin nggak terlalu berasa ya mas. Kita kan hidup di lingkungan musisi nih. Kadang tuh yang bikin rasa itu tuh ada misalnya, aduh dia udah main lagi, dia udah manggung lagi. Nah, kalau sekarang kan emang kondisinya emang nggak ada perform, nggak ada manggung kan. Jadi kalau misalnya dikatakan berat Bagindas vakum ya, kalau aku sih udah jalanin aja gitu sekarang. Nggak, justru pengen kondisi udah adem dulu deh sekarang nih, adem dulu deh daripada kalau ketemu ada konflik mulu gitu. Lu sering berkonflik sama siapa sih? Enggak. Ya pokoknya gitulah. Pandemi ini memang berat sih ya. Nah, makanya bukannya gue pribadi ya, bukannya enggak bermusikalitas tinggi, bukan gitu. Karena itu tadi gue ngerasa karena rumah gue di sini, tapi aktivitas gue kan tetap musik, ada cover juga, drum cover. Cuman nggak dipungkiri karena memang ya balik lagi kebutuhan dapur lah. Gitu. Mungkin mereka berproyek kalau
gue pribadi realistis. Ada pekerjaan yang memang dulu yang sempat saya terbengkalai, ya akhirnya di ini lagi pekerjaannya. Pokoknya intinya sekarang Baginda sih bisa dibilang, kalau dibilang bubar sih terlalu horor ya. Kita juga nggak berharap Baginda bubar. Dibilang mati suri ya bisa dibilang juga begitu gitu. Intinya kehilangan roh. Kita sekarang fokus dulu aja di proyek kita masing-masing. Tidak menutup kemungkinan juga kalau kita memang ditakdirkan masih berjodoh untuk berkarya bersama, ya kita jalani. Udah kan Ren? Lu masih mau kan kerja sama gua? Iya. Oke, masih ada teman-teman. Oh, nanti langsung ya. Enggak, maksudnya satu lagi dengan risetnya Mike sama sekali tidak menutup kemungkinan atau tidak menutup kita untuk berhenti berkarya. Jadi Baginda dibilang bubar karena Mike resign itu salah sama sekali. Jadi Baginda tetap bisa jalan meskipun tanpa Mike. Meskipun dengan sekarang kondisinya masih terbengkalai seperti ini. Harus tidur panjang. Harus tidur panjang dulu, meditasi. Turn up, let's go.